Kami bersyukur punya Tuhan yang besar, yang selalu menopang hidup kami. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku
Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali, dan bersyukur kita bisa menginjakkan kaki di hari Senin ini. Setelah kemarin kita beribadah, hari ini kita boleh sama-sama berjumpa lagi di pagi ini. Dan saya percaya firman Tuhan berkuasa dan firman Tuhan selalu akan mengingatkan kita. Firman Tuhan akan selalu menopang, menuntun hidup kita dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari. Pagi hari ini kita akan belajar sebuah kisah yang tercatat di kitab Bilangan. Ada seorang raja bernama Balak, Raja Moab, dan ada seorang utusan Tuhan ya yang diberi nama Bileam. Nah, saya ingat kisah ini mungkin tidak bisa diceritakan semua di sini ya. Saya ingat kisah ini karena waktu saya masih kuliah dulu, kuliah teologi, teman-teman saya di Singapura, ada salah seorang teman saya namanya Desmond ya. Ya, enggak mungkin juga dia nonton ini, tapi kalau nonton, "Hi Desmond, how are you?" Dia tidak mengerti bahasa Indonesia karena dia orang Singapura. Dia pernah cerita kisah ini pada saya. Dan saya bingung, kok ada cerita tentang seperti ini? Dan dia kok menjelaskannya kok begitu? Dan saya penasaran. Akhirnya saya baca di Alkitab dan saya renungkan. Dan hari ini biar Tuhan boleh izinkan saya untuk bagikan kepada saudara beberapa poin-poin yang penting untuk kita bisa cermati, untuk kita bisa nikmati bersama-sama. Kita coba lihat Bilangan pasal yang ke-23 ayat yang ke-4. Kita tidak akan baca semua ya, kita akan mungkin lompat-lompat. Bilangan pasal 23 ayat yang ke-4. Di situ perikopnya mengatakan Bileam memberkati Israel. Nah, saudara, Bileam ini diutus untuk mengutuki Israel oleh Balak. Ya. Namun ternyata Bileam ini takut akan Tuhan. Dan ketika dia takut akan Tuhan, ayat 4 mengatakan, maka Allah menemui Bileam. Lalu Bileam berkata kepadanya, "Ketujuh mezbah itu telah kuatur dan kupersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah." Ayat 5, kemudian Tuhan menaruh perkataan ke dalam mulut Bileam dan berkata, "Kembalilah kepada Balak dan katakanlah demikian." Dan saudara kalau baca ayat 6, ayat 7, ya saudara bisa lihat. Dan ayat yang ke-8, coba kita lihat sama-sama. Bilangan 23 ayat yang ke-8. Dikatakan begini, "Bagaimanakah aku menyerapah yang tidak diserapah Allah? Bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan?" Ya, saudara, orang yang takut akan Tuhan, orang yang benar, walaupun nampaknya berada di pihak oposisi atau di pihak yang salah, dia akan tetap berpihak pada firman Tuhan. Conscience-nya, kesadarannya akan dituntun oleh Roh Kudus. Ya. Bileam ini diutus oleh Raja Balak yang notabene adalah musuhnya Israel. Tapi ternyata Bileam ini takut akan Tuhan, walaupun dia bukan orang Israel. Dan Bileam ini akhirnya punya kesadaran yang saya yakin dituntun oleh Roh Kudus dengan mengatakan, bagaimana aku menyerapah
yang tidak diserapah Allah? Atau bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan? Dan saudara bisa baca ayat 9, ayat 10, saya tidak akan bacakan semuanya. Coba kita lompat ayat yang ke-11. Ya. Nah ini unik saudara, dikatakan lalu berkatalah Balak kepada Bileam, apakah yang kau lakukan kepadaku ini? Untuk menyerapah musuhku lah aku menjemput engkau. Tetapi sebaliknya engkau memberkati mereka. Ya. Saudara, ini tidak cuma terjadi sekali loh ya. Ini tidak cuma terjadi sekali kalau kita nanti mau baca terus. Cuma di ayat 11 ini kita lihat bahwa kalau kita posisikan diri kita di bangsa Israel, ya. Kalau kita adalah orang-orang yang percaya pada Tuhan, dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu tentunya hidup di bawah providensia Allah, di bawah perlindungan Allah, dan menjadi biji mata Allah. Bukan hanya orang Israel, tapi sekarang ini semua orang yang percaya, termasuk saya dan saudara kalau kita percaya. Nah orang-orang yang percaya ini, ya, ketika ada orang-orang yang berusaha memusuhi, dengan mudahnya orang yang memusuhi kita itu tiba-tiba malah memberkati kita. Oh iya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka saat ini, kalau ada saudara merasa bahwa ada yang memusuhi saudara, ada yang tidak suka dengan saudara, tenang saja. Tuhan adalah Tuhan yang akan membela. Akan ada Bileam-Bileam yang dibangkitkan. Bileam-Bileam yang seharusnya disuruh untuk mengutuki saudara. Tapi justru Bileam-Bileam ini akan melepaskan berkat untuk kehidupan saudara. Kalau saudara terima ini. Saya percaya ini bukan hikmat manusia, tapi ini firman Tuhan. Jadi mari kita sama-sama belajar untuk tidak usah takut. Kalau kita hidup benar, sungguh-sungguh, yang direka-rekakan jahat, seperti Kejadian 50 ayat 20, kalau kita tahu kisah Yusuf, direka-rekakan jahat, Tuhan bisa putar balik semuanya itu. Karena dia Allah yang sangat baik. Nah kita belajar dari kisah ini, akhirnya Bileam melakukan apa? Tidak melepaskan sumpah serapah, mengutuki Israel, tapi malah melepaskan berkat. Ya. Dan kemudian coba kita lompat lagi ke ayat 16. Lompat ke ayat 16. Di situ dikatakan Tuhan menemui Bileam dan menaruh perkataan ke dalam mulutnya dan berfirman, kembalilah kepada Balak dan katakanlah demikian. Ketika ia sampai kepadanya, ayat 17, Balak masih berdiri di samping korban bakarannya bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Berkatalah Balak kepadanya, apakah yang difirmankan Tuhan? Lalu diucapkannya lah sanjaknya, katanya, bangunlah hai Balak, dengarlah, pasanglah telingamu mendengarkan aku ya anak Zippor. Ayat 19, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati. Dan apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikkannya. Ya. Ayat 21, tidak ada ditengok kepincangan di antara keturunan Yakub dan tidak ada dilihat kesukaran di antara orang Israel. Tuhan Allah mereka menyertai mereka. Dan sorak-sorak karena raja ada di antara mereka. Lompat ayat 23. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub atau tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel keajaiban yang diperbuat Allah. Jelas, di bawah perlindungan Tuhan. Ayat 25 kita lompat. Lalu berkatalah Balak kepada Bileam, jika sekali-kali tidak mau engkau menyerapah mereka, janganlah sekali-kali memberkatinya. Ayat 26. Tetapi Bileam menjawab Balak, bukankah telah kukatakan kepadamu, segala yang difirmankan Tuhan itulah yang akan kulakukan. Coba saudara lihat. Pagi ini coba saudara renungkan.
Kalau saudara sedang dirundung ketakutan, banyak musuh yang akan menjatuhkan penghakiman atau menjatuhkan penghukumannya atas hidup saudara. Coba saudara lihat ayat firman Tuhan ini. Kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, maka orang yang diutus, dibayar katakanlah ya, atau dimintai tolong untuk mengutuki kita, bisa jadi berbalik dituntun oleh Allah. Ya, maka pagi hari ini tidak ada alasan untuk kita terus khawatir. Aduh, jangan-jangan orang ini benci kepadaku, nanti begini, nanti begitu. Asalkan hidup kita benar, kita terus percaya pada Tuhan, maka Tuhan yang akan berperkara di tengah-tengah kita. Tuhan yang akan melakukan karya yang manusia tidak duga sebelumnya. Dan bahkan mungkin nanti di lain waktu, Tuhan juga menyatakan mujizat yang istimewa di kisah Balak dan Bileam ini. Saudara pernah melihat keledai yang berbicara? Di firman Tuhan dicatat, nanti suatu saat kita akan coba bahas sama-sama. Namun saya ingin garis bawahi bahwa apapun yang Balak usahakan untuk mengutuki Israel, menjatuhkan Israel. Mungkin kalau perang mungkin mereka sadar tidak bisa, tidak kuat, pasti kalah. Tapi pakai cara yang lain, tetap menghadap Tuhan sambil melemparkan kutukan. Tidak akan terjadi. Karena di bawah perlindungan Tuhan. Ya, kalau saudara baca ayat 27-28, Bileam itu masih dibawa ke tempat lain oleh Balak. Ya. Dan kemudian berusaha lagi, tapi tidak bisa. Bileam sudah dituntun Tuhan justru untuk melepaskan berkat. Melepaskan berkat. Bahkan di ayat 24 ayat 1, 2, dan 3. Justru Bileam tetap melepaskan berkat untuk Israel. Nah, saudara, kita punya Tuhan yang luar biasa. Yang sanggup untuk melakukan perkara yang di luar jangkauan pikiran kita. Oleh karena itu, pagi hari ini, tidak usah takut dengan orang-orang yang memusuhi kita, mengutuki kita. Ya, kalau dunia katakan biarkanlah anjing menggonggong, asal kafilah tetap berlalu. Tapi kalau firman Tuhan mengajarkan, biarkanlah semuanya itu berusaha menjatuhkan engkau. Ya, tetapi ada Tuhan yang berkuasa, yang akan mengucapkan berkat justru atas kehidupan kita. Berkatnya itu mengatasi, melebihi setiap usaha-usaha kutukan yang dilemparkan kepada kita. Pagi hari ini mari kita sadari, biar kita tetap terus hidup melekat dengan Tuhan. Biar kita ini hidup di bawah anugerah Tuhan, kita sadari kita hidup di bawah berkat Tuhan. Ya, saya berdoa supaya setiap orang yang sedang struggle, Tuhan akan berikan jalan keluar. Saya berdoa supaya kita semua mendapatkan keajaiban dari Tuhan di dalam nama Yesus. Kita terus percaya, maka kita akan melihat kepercayaan kita itu menjadi kenyataan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita sekali lagi berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Dan biar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semuanya sehat, diberkati dalam nama Yesus. Berkemenangan, berhasil, mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.